Dan pemirsa, kita akan membahas lebih jauh seperti apa skema evakuasi warga negara Indonesia dari Iran yang telah disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roluansyah Sumirat, yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Roy. Selamat siang, Mas Jason. Bisa dengar saya? Ya, sudah bisa mendengar. Terima kasih, Pak Roy. Ini ada upaya untuk mengevakuasi WNI di wilayah Israel dan juga Iran. Skemanya akan seperti apa skenarionya, Pak Roy? Baik, tapi apabila diizinkan, saya tadi sempat menyaksikan paparan yang disampaikan Mas Jason pada segmen sebelumnya. Mungkin perlu saya ralat terkait dengan beberapa informasi yang ada di slide, khususnya penyebutan KBRI Tel Aviv. Dapat saya tekankan bahwa tidak ada yang namanya KBRI Tel Aviv karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga masalah pemantauan ataupun perbantuan terhadap WNI yang berada di wilayah Israel dilakukan oleh KBRI Aman di Jordan. Mungkin saya bisa memulai menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri bahwa proses evakuasi sudah berlangsung dengan lancar hingga tadi pagi waktu baku. Kebetulan saya sendiri terlibat langsung. Saya baru kembali beberapa jam yang lalu dari lokasi titik perbatasan di mana para WNI tersebut melakukan evakuasi. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri Luar Negeri, 97 orang evakui sudah berhasil melakukan evakuasi, terdiri dari 93 WNI, 3 orang staf KBRI yang mendampingi para evakui, dan 1 orang WNA yang merupakan istri dari salah satu WNI yang turut pada proses evakuasi ini. Yang pasti proses evakuasi ini pun sudah dirancang jauh-jauh hari ketika Kementerian Luar Negeri sejak tahun lalu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah menetapkan Iran dalam status siaga 2 sejak bulan Juli tahun 2024. Nah, sebagaimana dimaklumi pada tanggal 18 Juni beberapa hari yang lalu, Bapak Menteri Luar Negeri mengumumkan bahwa dengan memperhatikan situasi saat ini di Iran, maka pemerintah Indonesia menetapkan Iran sebagai status siaga 1, dan konsekuensinya maka pemerintah menyiapkan segala macam hal terkait dengan proses evakuasi bagi warga negara Indonesia yang memang ingin ikut serta di dalam proses evakuasi tersebut. Dapat saya tekankan lagi bahwa proses evakuasi itu pada dasarnya tetap merupakan voluntary choice, keputusan yang akan diambil oleh para individu masing-masing. Pemerintah hanya menyediakan seluruh perencanaan yang dapat diikuti apabila memang individu-individu memilih untuk melakukan evakuasi dari negara-negara manapun yang sedang ditetapkan sebagai siaga 1. Mungkin saya juga dapat memberikan sekedar gambaran langsung mengenai jalannya evakuasi, bahwa para WNI yang ingin mengikuti proses evakuasi sebelumnya sudah melakukan town hall meeting dengan KBRI Teheran, di mana di sana KBRI Teheran mulai meminta para WNI untuk, terutama bagi mereka yang memang ingin melakukan berpartisipasi di dalam proses evakuasi, melakukan persiapan apabila memang sewaktu-waktu ditentukan evakuasi itu akan segera dilakukan. Dan dalam hal ini seperti saya sampaikan tadi, ketika Pak Menlu sudah menyampaikan siaga 1 di tanggal 18 Juni malam hari waktu Rusia pada saat itu, maka seluruh proses evakuasi dijalankan secara resmi. Namun mungkin tidak banyak yang disampaikan kepada publik pada saat itu, karena bagaimanapun juga kami dari Kementerian Luar Negeri selalu menghimbau kepada seluruh pihak terkait untuk dapat memperhatikan aspek safety and security dari kelangsungan seluruh proses
evakuasi ini, karena bagaimanapun juga berbagai macam informasi yang dibahas pada proses evakuasi ini pada dasarnya akan terkait langsung dengan safety and security para personil yang terlibat. Oleh sebab itu maka pada saat perencanaan dan bahkan pada saat berlangsungnya evakuasi tadi malam tidak banyak yang detail yang disampaikan terutama oleh kami dari Kementerian Luar Negeri. Dapat saya sampaikan selanjutnya bahwa 97 orang evakuasi tersebut berasal dari 7 kota dan ada beberapa titik yang menjadi titik temu selain dari KBRI Teheran yang menjadi titik awal dari proses evakuasi. Adapun mengenai mungkin jarak tempuh, kalau saya boleh share sedikit bahwa jarak yang ditempuh dari Teheran menuju ke Baku yang menjadi destinasi akhir dari para evakui pada saat ini berjumlah pada total itu sekitar 800 km. Terdiri dari 500 km perjalanan dari Teheran menuju kota Astara yang merupakan perbatasan antara Azerbaijan dengan Iran, dan dilanjutkan dengan perjalanan sekitar 300 km dari kota Astara tersebut ke Baku, ibu kota Azerbaijan, di mana sekarang seluruh personel yang dievakuasi tengah melakukan istirahat sementara sebelum kita akan melanjutkan proses-proses berikutnya. Pak Roy, bagaimana Pak Roy, dari skenario yang sudah disiapkan itu bagaimana memastikan proses evakuasinya ini akan berjalan dengan aman nantinya, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian dengan mereka yang memilih untuk tidak mau dievakuasi. Apakah nanti ada semacam ruang aman atau tempat aman yang sudah disiapkan oleh KBRI? Ya, baik. Yang pasti proses evakuasi yang menjadi kewajiban pemerintah ketika siaga 1 diumumkan bisa dikatakan sudah selesai as of tadi pagi. Ketika all in all saya hitung-hitung itu tidak kurang dari 24 jam seluruh proses evakuasi itu terjadi dari titik keberangkatan di titik KBRI Teheran, kemudian ada beberapa titik stop, kemudian ada proses mengantri imigrasi di 2 negara, baik itu imigrasi Iran ataupun imigrasi di Azerbaijan, dan itu saja proses imigrasi sendiri sudah memakan waktu 6 jam sendiri itu. Dilanjutkan dengan 4 jam perjalanan ke Baku. Jadi sekitar 10 jam perjalanan dari Teheran menuju perbatasan, kemudian ada proses menunggu imigrasi 6 jam, dilanjutkan dengan another 4 jam itu menuju ibu kota Baku. 20 jam paling tidak. Malah ada beberapa bis evakui yang agak tertinggal tadi sehingga mungkin mencapai 24-28 jam all in all. Nah, jadi saya tekankan bahwa proses evakuasi saat ini sudah berlangsung. Yang memang kita akan terus pantau adalah what next, karena pada saat ini kita tahu bahwa situasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut dan juga kehati-hatian bagi warga negara yang masih berada di lokasi yang selama ini diserang oleh Israel. Dan dalam hal ini pemerintah akan terus melakukan kontak dengan individu-individu yang masih berada di lokasi dalam hal ini di Iran. Meskipun again saya tekankan lagi bahwa pada prinsipnya proses evakuasi dan itu adalah keputusan dari masing-masing individu. Baik, terima kasih. Jubir Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roliansyah Sumirat, telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Metro Siang, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.